Halo para traders maupun investor di pasar modal Indonesia, ketemu lagi dengan saya Hermawan. Oke, pada video kali ini saya akan coba share ke teman-teman semuanya tentang bagaimana caranya kita bisa men-setting ataupun meng-custom multi chart ataupun charting ya yang ada di HOTS agar lebih mudah untuk kita gunakan. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa ya, bagi bapak ibu yang mungkin punya teman ataupun saudara yang ingin membuka akun di Miracat Sekuritas, silakan bisa hubungi kita di sini. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan tonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kita mau mengcustom dari chart yang ada di sini, teman-teman bisa mengklik kanan ya di bagian area yang kosong, terus kemudian kita pilih configuration environment. Nah, penting sekali ketika kita ingin mengcustom. Karena apa? Karena untuk tampilan yang awal yang ditampilkan oleh HOTS ini, jujur kalau saya pribadi kurang menarik ya. Kurang menarik, dan kombinasi warnanya juga menurut saya kurang masuk gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengganti gitu ya, kita tinggal klik aja kanan yang ada di area kosong, terus kemudian kita pilih configuration environment. Nah, di sini ada 3 bagian ya, ada chart ataupun indikator ya untuk settingannya. Terus kemudian di sini ada basic environment untuk mengatur yang ada di sini ya. Terus kemudian kalau untuk tampilannya ya, kita bisa pilih style. Nah, ini contoh ya, misalnya nih di sini ini ada candle ya. Candle kalau warnanya biru ketemu sama hitam itu kayaknya nggak masuk ya, nggak enak untuk kita lihat gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengganti, bisa pilih yang ada di sini nih. Ini yang warna biru ini kita ganti, misalnya kita padukan dengan warna hijau gitu ya. Terus kemudian hitamnya yang ada di sini itu kalau misalnya kita mau mengganti ya biar nggak hitam, ataupun misalnya mau nambah tebelin hitamnya biar tambah pekat kayak gitu, nah itu kita bisa pakai yang ada di sini nih, grab range yang black ini ya, yang back ini ya. Ini kita klik, kita pilih background yang ada di belakang ini kita mau pakai apa. Nah, kalau saya lebih suka pakainya hitam pekat ya biar kelihatan mentereng kayak gitu. Terus kemudian di sini ada garis-garis ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini kadang kalau kita lihat kurang nyaman kayak gitu, kayaknya kok chartnya sangat sangat rame gitu ya. Jadi kelihatan pusing kalau kita lihat. Nah, teman-teman bisa setting juga dengan cara yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Ini di scale ya. Nah, ini kita pilih nih misalnya horizontal grid yang ini ya, yang yang garis tidur ini ya. Nah, itu kita bisa setting misalnya biar nggak terlalu kelihatan gitu ya. Kita coba lebih tebalkan hitamnya, terus kemudian garisnya kita lebih samarkan. Nah, seperti yang vertikalnya juga sama. Oke, cukup kayak gini. Nah, untuk melihat hasilnya silakan teman-teman nanti bisa klik OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lebih enak untuk bisa kita baca dan lebih nyaman ketika kita ingin menganalisa. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau teman-teman ingin men-setting yang ada di bawah, indikator yang ada di bawah, itu juga sangat mudah. Tinggal kita bisa klik aja yang ada di sini ya, sebagai sebagai judul ya, judul indikator. Itu kita bisa double klik aja, nanti settingannya akan keluar. Oke, ini yang warna biru mending kita ganti aja ya, warnanya hijau gitu ya, biar lebih asik gitu dilihatnya. Oke, terus kemudian kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini kan, lebih nyaman daripada yang tadi. Terus kemudian di MA ya yang ada di atas ini, itu kalau misalnya
garisnya kurang tebal ataupun warnanya kombinasinya itu kurang bikin nyaman, nah teman-teman juga bisa men-settingnya dengan cara judul yang ada di sini itu bisa kita double klik ya. Misal contoh nih ya, kita mau ngatur MA yang ada di sini ataupun mungkin kita akan mengcustom MA yang kita gunakan, karena rata-rata banyak juga yang mungkin senang pakai MA misalnya 100, MA 50 atau mungkin MA yang lain kayak gitu ya. Nah itu juga kalau di sini kan nggak kelihatan ya. Kalau misalnya kita mau mengganti yang ada di sini, itu tinggal kita double klik aja seperti ini, nanti akan muncul settingannya. Untuk price moving average-nya kita tinggal ganti, misalnya nih MA5 tetap kita pakai itu ya. Tapi kalau kombinasinya warnanya merah ya, candlenya juga ada warna merah, nggak nyambung gitu ya. Nah kita coba pakai warna putih biar kelihatan. Terus kemudian biasanya pakai MA50, di sini nggak ada gitu ya. Oke, berarti MA yang berapa nih yang nggak kepake gitu. Misalnya MA60 nggak kepake, mau saya ganti MA50, kita tinggal isi aja 50, kita ganti yang 60. Terus kemudian biasanya saya nggak pakai MA120 gitu ya, pakainya MA200. Nah kita tinggal klik aja di sini, terus kemudian kita ganti 200. Terus biasanya pakai MA100 gitu. Oke, boleh kita pakai MA100, MA10 nya kita nggak usah pakai. Nah setelah seperti ini, terus kemudian kita cocokkan kombinasi warnanya masuk gitu ya, tinggal kita klik OK. Nah nanti MA nya akan menyesuaikan dari MA yang kita akan pakai seperti ini. Jadi sangat mudah dan simple. Nah begitupun yang ada di area bawah di sini ya, di indikator volume ini juga kita bisa mengcustom. Misalnya ini garis MA volumenya itu terlalu banyak ya, jadi kita kurang nyaman untuk lihatnya, bingung juga gitu ya. Kita mau pakai satu aja misalnya, kita nggak pakai semuanya, boleh juga. Kita bisa mengcustom dengan cara mendouble klik yang ada di sini, kemudian kita hapus centangan yang ada di sini biar nanti nggak tampil di bawah sini. Misalnya saya mau pakai cuman volumenya yang rata-rata 20 aja. Nah kita tinggal klik OK. Oke, cukup seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ketika kita ingin mengcustom ya tampilan dari HOTS ini, beserta dengan teman-teman bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di HOTS ini. Terus kemudian andai kata nih saya mau menambahkan indikator yang ada di atas ya, berarti kita masuk ke price indikator, kita pilih misalnya biasanya pakai Bollinger, kita double klik Bollingernya, nanti akan muncul di sini. Nah untuk settingan Bollinger nanti akan muncul di judul atas, silakan nanti disesuaikan aja. Untuk settingannya mau warnanya diganti yang lebih menarik ataupun mengcustom nilainya dan lain sebagainya, silakan. Terus kemudian di menu HOTS ini juga ada menu khusus ya, menu khusus yang mungkin cukup menarik yang bisa teman-teman pakai, yang ada di sini ya, di bawah technical indikator ini. Di sini ada sinyal indikator nih, sinyal chart. Nah jadi dari sinyal ini teman-teman bisa pilih, bisa pakai untuk menunjukkan ataupun untuk memperlihatkan sinyal-sinyal yang terjadi, misalnya sinyal beli, sinyal jual dan lain sebagainya. Misalnya saya mau pakai sinyal yang dari misalnya dari atas ya, ini ada golden cross ya, kita coba double klik. Nah nanti akan muncul sinyal-sinyalnya. Ini sinyal buy ya, karena panahnya menunjuk ke atas. Terus kemudian ini sinyal sell, ini menunjuk ke bawah. Jadi seperti itu. Nah teman-teman juga bisa untuk memakai fasilitas yang ada di sini, silahkan disesuaikan aja yang mana yang cocok untuk bisa kita gunakan untuk kita bisa mendapatkan cuan yang maksimal di market, seperti itu.
Nah, terus kemudian yang terakhir ya, jadi setelah kita men-setting dari semua chart ataupun indikator yang ada di sini, agar ketika nanti kita login kembali gitu ya, setelah kita logout, biar tampil lagi seperti ini, teman-teman bisa untuk men-save gitu ya, men-save dari apa yang sudah kita setting seperti itu. Nah, lalu caranya gimana? Teman-teman bisa klik yang ada di sini, simbol save ya, gambar save. Terus kemudian teman-teman bisa pilih register. Terus kemudian kita bisa kasih nama ya, misalnya mantap gitu ya, mantap. Mantap. Terus kemudian kita klik register. Oke, tambah di sini ya, sudah muncul. Terus kemudian kita tekan close. Nah, andai kata nanti ketika kita pre-login, terus kemudian kok ternyata tampilannya balik lagi ke awal seperti ini, teman-teman nggak perlu risau gitu ya. Teman-teman tinggal bisa klik yang ada di sini save, terus kemudian klik mantap. Nah, nanti settingannya langsung akan muncul seperti settingan yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali, silakan bisa digunakan. Oke, mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya terkait dari settingan multichart agar multichart lebih mudah ataupun user friendly gitu ya untuk bisa kita gunakan, sehingga ketika kita menganalisa suatu saham di chart ini gitu ya, itu bisa lebih nyaman gitu, bisa lebih berlama-lamaan gitu ya dalam menganalisa. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like ya, share, dan komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih, sukses selalu para trader maupun investor yang ada di Indonesia.